Kalau syaitan masuk ke dalam diri kita, maka dia akan menguasai kita sehingga kita tidak bisa mengendalikan diri. Syaitanlah yang menyuruh kita melakukan ini, melakukan itu. Mungkin bisa kita contohkan, iman kita ini ibarat bendungan yang kokoh. Bendungan yang kokoh bisa kita bayangkan, kokoh, air tertahan. Betapa besar air tetapi ditahannya oleh bendungan. Tetapi sedikit kita bocorkan bendungan ini, kita bocorkan satu, kita bocorkan dua, sedikit, maka lama-lama bocor ini akan menjadi besar. Bocor ini akan menjadi besar, kemudian merobohkan bendungan. Begitu juga iman kita. Andaikan kita buka celah sedikit untuk syaitan, iblis, untuk masuk ke dalam diri kita, maka diri kita akan dikuasainya. Mungkin kita hari ini baca Al-Quran, rajin sholat, tetapi ketika syaitan, kita perturutkan hawa nafsu kita, kita perturutkan bujuk rayu syaitan, maka terjadilah perbuatan yang mungkar. Inna nafsa, sesungguhnya jiwa manusia ini, illam tashghalha bitta'ah, kalau jiwa ini tidak disibukkan dengan ketaatan, maka jiwa itu akan menyibukkan dirimu dengan kemaksiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Pagi ini suara takbir berkumandang dari berbagai negara. Di Indonesia, dari desa sampai ke kota-kota, orang mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini menandakan kita sudah selesai melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Setiap kita pasti menginginkan yang terbaik untuk kita, selalu bersama bulan Ramadan. Tetapi apa boleh buat, kita harus berpisah dengan bulan Ramadan. Agar amalan kita tidak sia-sia, agar amalan kita terus berkelanjutan, apa yang harus kita siapkan agar kita tidak menjadi hamba yang merugi? Karena kita tidak mau, siapapun orangnya ditanya, mau tidak menjadi orang merugi? Pasti jawabannya tidak mau. Tidak ada satupun orang yang mau menjadi orang merugi. Tetapi ada orang yang merugi. Bahkan ada orang yang bangkrut. Merugi di dunia, merugi di akhirat. Agar kita tidak menjadi orang yang merugi, apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan? Yang pertama yang kita lakukan adalah pertahankan amal kebaikan yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan nanti kita bisa melatih diri kita, bukan puasa Ramadan, tetapi mungkin kita lanjutkan dengan puasa Senin Kamis. Atau bisa kita lanjutkan yang lebih kuat, bisa dengan puasa Nabi Daud. Satu hari puasa, satu hari berbuka. Kita lanjutkan terus agar kita tidak menjadi orang merugi. Kemudian apa lagi? Qiyamul Lail. Biasanya kita sholat tarawih, rame-rame, minta ampun, menangis. Lepas bulan Ramadan ini kita masih bisa mendirikan malam, bangun di sepertiga malam, yaitu sholat tahajud. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Laksanakanlah qiyamul lail, laksanakan salat malam, salat tahajud. Fa innahu da'bus solihin, karena salat malam itu kebiasaan orang-orang soleh qablakum, sebelum kalian. Salat tahajud yang kita lakukan itu merupakan ajang pendekatan diri kita kepada Allah. Kalau Allah dekat dengan kita, Allah akan bantu kita, Allah akan bimbing kita. Dengan melaksanakan salat qiyamul lail, salat tahajud, nantinya itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Kemudian kata Rasulullah, dengan solat tahajud bisa menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Apalagi hari ini marak penyakit, ada virus corona, COVID. Bagi orang yang senantiasa melaksanakan, menjaga kebersihan, berwudu, solat, insya Allah akan terjaga dari virus-virus penyakit yang berbahaya bagi diri kita.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian apalagi amal soleh yang biasa kita lakukan? Baca Al-Quran. Banyak di antara saudara-saudara kita khatam sampai 3 kali, khatam 2 kali, khatam 1 kali selama bulan Ramadan. Dibacanya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, berkali-kali khatam. Apakah setelah Ramadan kita akan tinggalkan kebiasaan ini? Tentu tidak. Kalau seandainya kita tinggalkan kebiasaan ini, maka jatuhlah kita kepada orang yang merugi. Karena Allah tidak hadir pada bulan Ramadan saja. Malaikat tidak mencatat amal pada bulan Ramadan saja. Malaikat mencatat amal kebaikan dan keburukan itu setiap hari. Namun pada bulan Ramadan, amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Baca Al-Qur'an, fa innahu, karena Al-Qur'an itu datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi orang yang membacanya. Semakin banyak ayat yang kita baca, semakin banyak ayat yang kita hafal, semakin mulia kedudukan kita di surga nanti. Bayangkan, andaikan ada di antara kaum muslimin orang yang mengaku muslim, yang mengaku Islam, tidak pandai mengaji, na'udzubillah. Ketika ditanya, apa kitabmu? Apa yang akan kita jawab? Ketika ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kita jawab Allah. Man nabiyuka, siapa nabimu? Kita jawab Nabi Muhammad. Kemudian ketika ditanya, ma kitabuka, apa kitabmu? Apa yang kita jawab kalau hanya hafalan kita qul huwallahu ahad, trikul. Kita bangga, saya muslim, kitab saya Al-Quran, sementara hafalan kita hanya trikul. Na'udzubillah. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bagaimana kita bangga dengan Islam kita? Makanya setelah Ramadan ini, selepas Ramadan ini, kita biasakan amal soleh, membaca Al-Quran, tahajud, puasa yang sudah kita latih sebulan penuh di bulan Ramadan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan ba'da Ramadan, setelah Ramadan ini, agar kita tidak menjadi orang yang merugi? Jangan buka sedikit ruang untuk syaitan. Kenapa demikian? Kalau syaitan masuk ke dalam diri kita, maka dia akan menguasai kita sehingga kita tidak bisa mengendalikan diri. Syaitanlah yang menyuruh kita melakukan ini, melakukan itu. Mungkin bisa kita contohkan, iman kita ini ibarat bendungan yang kokoh. Bendungan yang kokoh bisa kita bayangkan, kokoh, air tertahan. Betapa besar air tetapi ditahannya oleh bendungan. Tetapi sedikit kita bocorkan bendungan ini, kita bocorkan 1, kita bocorkan 2, sedikit, maka lama-lama bocor ini akan menjadi besar. Bocor ini akan menjadi besar, kemudian merobohkan bendungan. Begitu juga iman kita. Andaikan kita buka celah sedikit untuk syaitan, iblis, untuk masuk ke dalam diri kita, maka diri kita akan dikuasainya. Mungkin kita hari ini baca Al-Quran, rajin sholat, tetapi ketika syaitan, kita perturutkan hawa nafsu kita, kita perturutkan bujuk rayu syaitan, maka terjadilah perbuatan yang mungkar. Terjadi pembunuhan. Kenapa terjadi pembunuhan? Seperti yang dilakukan oleh putra Adam alaihissalam. Putra Adam alaihissalam membunuh saudaranya sendiri. Kenapa? Karena bisikan-bisikan syaitan, bisikan iblis. Akhirnya dia bunuh saudaranya sendiri. Kita lihat banyak terjadi pemerkosaan, zina, mabuk, judi, melawan ke orang tua, menghakimi orang lain. Banyak kemungkaran yang dilakukan. Kenapa? Karena membuka celah bagi syaitan untuk masuk ke dalam diri manusia. Ada seorang ulama mengatakan, inna nafsa, sesungguhnya jiwa manusia ini, illam tashghalha bitta'ah, jiwa kita apabila tidak kita sibukkan dengan hal-hal positif, bekerja sungguh-sungguh, kemudian membaca Al-Quran, salat, kalau kita sibukkan dengan hal yang positif seperti itu, maka diri kita akan disibukkan dengan kemaksiatan. Maksiat yang akan menghiasi hari-hari kita. Kenapa? Karena tidak ada ketaatan di dalam diri kita. Setiap muslim
Bekerjalah sungguh-sungguh, lakukan yang positif. Selesai bekerja pulang ke rumah, laksanakan solat, berkumpul dengan orang-orang soleh. InsyaAllah tidak ada ruang, tidak ada peluang untuk syaitan menggoda kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian ketika kita marah, kenapa terjadi pemukulan? Kenapa terjadi penghinaan, cacian maki? Karena kita tidak amalkan wasiat, kita amalkan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat berkata, suatu hari saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya ketika itu melihat dua orang yang saling mencaci maki. Saya melihat dua orang yang saling mencaci maki. Maka salah satu dari keduanya itu merah wajahnya, merah padam wajahnya karena emosi. Kemudian bengkak olah lehernya karena debat, karena saking marahnya. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi inni la'alamu kalimatan. Kata Rasulullah, saya mengetahui sebuah kalimat, kalau diucapkan maka marah tadi akan reda, akan hilang. Apa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam hadis lain, idza ghadiba ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah dia duduk. Kalau seandainya marahnya belum hilang, hendaklah dia berbaring. Dalam hadis lain, idza ghadiba ahadukum falyaskut, hendaklah dia diam, jangan debat. Makanya ada orang marah kepada istri ditampar karena ketika marah dia tidak duduk. Ketika marah dia tidak berwudu. Ketika marah dia tidak menahan ucapannya, akhirnya syaitan masuk, terjadi pemukulan kepada istri, pemukulan kepada orang tua, pemukulan kepada saudara-saudara kita. Rasulullah mengatakan, kalau kamu lagi marah, maka diam. Diam, tahan mulut kita. Apabila kamu marah, duduk. Kalau seandainya belum hilang, berbaring. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian agar kita tidak menjadi orang yang merugi ditinggalkan oleh bulan Ramadan, yang ketiga yang kita lakukan itu adalah anggap diri kita ini sebagai seorang musafir yang singgah di atas dunia ini. Kalau seandainya kita menjadi orang asing, menjadi seorang musafir, kita tidak akan pernah menjadi orang sombong. Tidak akan pernah menjadi orang yang membanggakan diri, takabur, jahat. Kenapa? Karena kita di atas dunia ini hanya mampir sekejap, mampir sejenak. Jadilah kamu di atas dunia ini seperti orang asing, atau sebagai seorang musafir, hanya menempuh jalan, hanya sebentar saja singgah di dunia. Seperti seorang yang ingin pergi ke tanah datar, dari pesisir selatan dia singgah di kota Padang. Apakah dia lama-lama di kota Padang? Tidak, karena tujuannya adalah tanah datar. Begitu juga hendaknya kita di atas dunia ini. Jadikan kita sebagai seorang musafir, singgah sebentar saja. Nabi mengatakan, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Perkiraan umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit. Setelah 70 tahun, kemana kita lagi dipanggil almarhum? Kaya apapun kita, sebanyak apapun harta kita, seganteng apapun kita, sehebat apapun kita, mau tidak mau suatu saat pasti gelar kita adalah almarhum bagi laki-laki, almarhumah bagi perempuan. Tidak ada yang kita banggakan. Nama tinggal nama, tidak dikenang. Apalagi kalau kita jahat di atas dunia ini, apalagi kalau kita tidak mau bertaubat kepada Allah, tidak akan dikenang oleh orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadilah kita sebagai seorang musafir di atas dunia ini. Kita hanya sebentar saja, tidak lama-lama. Makanya ada Rasulullah mengatakan ketika ditanya siapa orang yang pintar, apakah Rasulullah mengatakan orang yang pintar itu orang yang mempunyai jabatan tinggi, orang kaya, orang memiliki segalanya? Tidak. Kata Rasulullah, orang yang pintar itu adalah aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang banyak mengingat mati. Orang yang banyak mengingat mati. Semua akhir hidup kita akan mati.
Tetapi perlu kita ingat, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Dulu kamu tidak ada, kemudian menjadi ada, dilahirkan ke dunia, kemudian kamu meninggal, kemudian setelah itu apalagi habis perkara? Tidak. Thumma ilaihi turja'un. Kamu dikembalikan kepada Allah. Apa yang kita peroleh di atas dunia ini, apa yang kita lakukan di atas dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Nanti bumi yang kita injak ini akan melaporkan, akan memberitakan apa yang kita lakukan. Kalau kebaikan yang banyak kita lakukan, bumi akan melaporkan. Kalau seandainya sebaliknya, kejahatan yang banyak kita lakukan di atas dunia ini, bumi juga akan melaporkan. Tidak ada yang luput dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian apa amalan yang lain yang kita lakukan agar kita tidak menjadi orang yang merugi setelah bulan Ramadan? Yang ketiga adalah banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Apakah kalimat ini khusus untuk orang yang berdosa saja? Orang yang bermaksiat saja? Tidak. Kalimat astaghfirullahal azim diucapkan oleh setiap muslim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan astaghfirullahal azim lebih dari 70 kali. Bayangkan. Lalu siapa kita dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan astaghfirullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inni la astaghfirullah fil yaumi akthar min 70 marrah." Sungguh saya mengucapkan astaghfirullah setiap hari itu lebih dari 70 kali. Kemudian kita makhluk yang berdosa, makhluk yang lemah, makhluk yang tak terlepas dari dosa dan kesalahan. Berapa kali kita mengucapkan astaghfirullah dalam kehidupan kita sehari-hari? Mungkin kita mengucapkan astagfirullah hanya selepas solat wajib saja. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian kita mengucapkan astagfirullah. Tidak, Rasulullah sampai 70 kali mengucapkan astagfirullah. Biasakanlah mengucapkan astagfirullah. Kaum muslimin, jamaah Id rahimakumullah. Kemudian ada sebuah hadis yang sering kita dengar dari ustaz, dari kiai, dari buya, tetapi lupa atau kurang kita amalkan. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata." Kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam khata, bersalah. Ini umum. Semua, siapapun orangnya, ustaz pun pernah bersalah, buya pun ada bersalah, semua bersalah. Pokoknya asal manusia, asal bernama manusia pasti bersalah. Tidak ada orang yang tidak bersalah. Namun perlu kita ketahui apa sambungan hadis tersebut. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang bersalah, sebaik-baik orang berdosa, sebaik-baik orang yang melakukan maksiat, bagaimana? At-tawwabun, yang mau bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang baik. Pelaku dosa, ada pelaku dosa yang baik. Ketika dia melakukan dosa, terlanjur digoda oleh syaitan, setelah itu dia tawwabun, dia bertaubat kembali kepada Allah dengan mengucapkan astagfirullah. Ini orang yang baik. Tetapi ada di sana, di luar sana, saudara-saudara kita, dia tidak tertangkap, dia sembunyi-sembunyi melakukan maksiat, berjudi, mabuk, zina, tidak tertangkap. Tetapi dia belum kembali kepada Allah. Dia tidak bertaubat kepada Allah. Padahal Rasulullah mengatakan, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang mau kembali kepada Allah. Ucapkan astagfirullah, bertaubat, perbaiki diri kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masing-masing manusia, masing-masing kita mempunyai kekurangan. Ada kekurangan yang berbeda-beda, ada kelebihan yang berbeda-beda, ada dosa yang berbeda-beda.
Maka seyogyanya selepas Ramadan ini kita senantiasa mengucapkan astagfirullah. Belum tentu orang yang ada di dalam tahanan, belum tentu orang yang di luar tahanan lebih baik dari orang yang berada di tahanan. Kita lihat orang-orang soleh, tokoh-tokoh terdahulu. Ada orang yang di dalam penjara, tetapi keluar menjadi seorang ulama. Kita tidak jauh melihat di ranah Minang, di Minangkabau, ada seorang tokoh yang namanya sekarang diagung-agungkan, masyhur dengan sebutan Buya Hamka. Buya Hamka, jangan kita kira beliau senang, beliau berdakwah, beliau ceramah, beliau pernah di penjara. Buya Hamka selalu disebut, diagung-agungkan namanya. Imam Asy-Syafi'i disebut, Imam Bukhari disebut, Imam Nawawi disebut. Mereka tersebut mantan keluar dari penjara, tetapi namanya selalu hidup sampai sekarang ini. Sedikit-sedikit ustaz berceramah, kata Imam Asy-Syafi'i, walaupun dia sudah mati tetapi namanya hidup, disebut terus. Sebagaimana kata Imam Bukhari, beliau sudah meninggal berabad-abad lamanya tetapi namanya selalu dikenang. Buya Hamka seperti itu. Ustaz-ustaz menyebutkan sebagaimana di dalam tafsir Buya Hamka, padahal Buya Hamka sini sudah ditelan bumi, tidak ada beliau lagi, tetapi namanya selalu disebut-sebut karena bisa menjadi orang yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah innahu